Assalamualaikum, selamat siang anak-anak. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai komunikasi telepon dalam bahasa Inggris. Ada 3 topik pembahasan. Yang pertama, etika penanganan telepon dalam bahasa Inggris. Yang kedua, langkah-langkah pelayanan telepon bahasa Inggris. Dan yang ketiga, hambatan hubungan telepon bahasa Inggris. Sebelum Ibu jelaskan mengenai materi hari ini, dari 2 gambar yang Ibu tampilkan, apakah anak-anak mengetahui apa perbedaan dari 2 orang yang sedang menelpon tersebut? Ya, benar. Perbedaan dari 2 orang yang sedang menelpon ialah terdapat pada cara keduanya dalam memegang gagang telepon, yaitu seharusnya orang di gambar 1 memegang telepon dengan tangan kiri dan mencatat pesan dari penelpon dengan tangan kanan seperti yang telah dilakukan oleh orang di gambar 2. Mengapa hal itu harus dilakukan? Untuk lebih jelasnya, kita akan membahasnya pada materi hari ini. Topik pertama yang akan kita bahas yaitu etika penanganan telepon bahasa Inggris. Dalam melakukan komunikasi telepon, kita harus memiliki etika-etika yang perlu diperhatikan. Etika penanganan telepon bahasa Inggris sama seperti etika penanganan telepon dalam bahasa Indonesia, yang membedakannya hanya pada segi bahasa. Etika yang pertama, dalam penanganan telepon, kita harus menyiapkan alat untuk mencatat pesan atau pembicaraan yang penting, yaitu menyiapkan alat tulis maupun gadget. Etika yang kedua, kita harus mengangkat telepon dengan segera sebelum 3 kali berdering dan menggunakan tangan kiri untuk memegang gagang telepon. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah kita agar dapat menulis menggunakan tangan kanan. Etika yang ketiga yaitu menghindari kata hello karena informal dan menggantinya dengan kata good morning maupun good afternoon. Etika yang keempat yaitu menyebutkan nama pribadi dan identitas perusahaan sebelum penelpon memperkenalkan diri. Etika yang kelima, kita harus berbicara dengan sikap yang menyenangkan untuk memberikan kesan ramah, lalu kita harus berbicara dengan suara dan tempo yang wajar, lalu kita harus memanggil penelpon dengan sebutan Mr. atau Mrs. dan kita harus mengakhiri percakapan dengan ucapan thank you dan good morning. Topik selanjutnya yaitu langkah-langkah pelayanan telepon bahasa Inggris, yang mana akan membahas mengenai istilah telepon dalam bahasa Inggris, menjawab telepon dalam bahasa Inggris, serta menelpon dalam bahasa Inggris. Terdapat beberapa istilah telepon yang perlu diperhatikan ketika melakukan pelayanan telepon dalam bahasa Inggris. Yang pertama answer atau jawaban, yang kedua busy signal sinyal sibuk, yang ketiga call panggilan, yang keempat caller penelpon, yang kelima call display yaitu layar telepon atau tampilan panggilan. Yang keenam dial yaitu menekan tombol telepon, yang ketujuh ring yaitu the ring, yang kedelapan directory atau phone book yang berarti buku telepon, yang kesembilan hang up yang berarti meletakkan, dalam hal ini meletakkan telepon hingga panggilan terputus, yang ke-10 pick up the phone yang berarti menjawab telepon. Lalu terdapat beberapa langkah-langkah untuk menjawab telepon dalam bahasa Inggris. Yang pertama, mengangkat dan menjawab telepon. Saat mengangkat dan menjawab telepon dalam bahasa Inggris, yang perlu kita lakukan yaitu memberi salam, menyebutkan identitas perusahaan, dan menyebutkan nama pribadi. Lalu dilanjutkan dengan menanyakan apa yang dapat kita bantu kepada si penelpon. Nah, di sini telah ada 2 kalimat yang dapat kita gunakan untuk mengangkat dan menjawab telepon. Yang pertama, good morning, Jaya Corporation. This is Rini, may I help you? Yang memiliki arti, selamat pagi, PT Jaya. Ini Rini, ada yang bisa saya bantu? Lalu yang kedua, ada contoh kalimat, good afternoon, thanks for calling Jaya Corporation. Rini speaking, how can I help you? Yang memiliki arti, selamat siang, terima kasih telah menelpon PT Jaya. Dengan Rini di sini, ada yang bisa saya bantu? Dengan 2 contoh kalimat ini, kalian bisa memilih salah satu untuk kalian gunakan dalam mengangkat dan menjawab telepon dalam bahasa Inggris. Yang kedua, menahan telepon, yaitu ketika kita meminta penelpon untuk menahan telepon dan tidak mematikannya. Dalam hal ini, kita harus menghindari 3 kata yaitu hang on, okay, dan yep. Karena ketiga kata itu
merupakan kata tidak baku atau kata informal. Untuk mengganti ketiga kata tersebut, kita dapat menggunakan kata yang memiliki arti sama namun bersifat formal, yaitu pada kata hang on kita dapat mengganti dengan please hold the line sir yang memiliki arti mohon tunggu sebentar pak. Lalu, untuk mengganti kata oke, kita dapat menggunakan softly atau very good. Dan untuk mengganti kata yep, kita dapat menggunakan yes. Yang ketiga, memerlukan waktu untuk menelpon kembali. Seperti contoh, ketika penelpon meminta informasi yang tidak dapat kita sediakan detik itu juga, maka kita bisa menawarkan untuk menelpon kembali ketika informasi yang diminta telah kita miliki. Contoh kalimat yang dapat kita gunakan yaitu I'm sorry sir, looks like I need more time, find what you want. I will call you back around 5 minutes max. Yang memiliki arti, mohon maaf Pak, sepertinya saya membutuhkan banyak waktu untuk mencari yang Bapak butuhkan. Saya akan menghubungi Bapak kembali dalam 5 menit. Atau dapat juga menggunakan Don't you mind if I call you back in 5 minutes later? Because I need some time to get what you need. Yang memiliki arti, dapatkah saya menghubungi Anda 5 menit lagi? Karena saya membutuhkan banyak waktu untuk mencari yang Anda butuhkan. Yang keempat, jika orang yang penelpon cari tidak ada. Ketika orang yang penelpon cari tidak berada di kantor, maka kita dapat bertanya kesediaan penelpon untuk meninggalkan pesan. Contoh kalimat yang dapat digunakan yaitu I'm sorry sir, Mr. Han is not here at the moment. Can I take a message? Yang memiliki arti, mohon maaf Bapak, Mr. Han sedang tidak berada di tempat. Ada pesan yang bisa saya sampaikan? Atau dapat juga menggunakan Mr. Han is in a meeting at the moment. Would you like to leave a message? Yang memiliki arti, Bapak Han sedang ada rapat. Apakah Anda ingin meninggalkan pesan? Yang kelima, jika kurang memahami ucapan penelpon. Ketika kurang memahami ucapan penelpon mungkin karena ucapannya kurang jelas, maka kita bisa meminta dengan sopan agar penelpon menjelaskan maupun mengulangi ucapannya. Yaitu, di awal kalimat kita harus mengucapkan permohonan maaf dengan mengatakan I'm sorry. Contoh kalimat yang bisa kita gunakan yaitu I'm sorry, could you please repeat that? Yang memiliki arti, mohon maaf, dapatkah Anda mengulanginya? Atau dapat juga dengan mengucapkan I'm sorry, I didn't catch what you just said. Yang memiliki arti, mohon maaf, saya tidak dapat memahami apa yang Anda sampaikan. Yang keenam, meminta klarifikasi kepada penelpon. Langkah ini diperlukan untuk memastikan bahwa apa yang kita pahami sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh penelpon. Cara yang dapat kita lakukan dengan mengulangi informasi yang kita tangkap atau menanyakan kembali kepada penelpon. Yang pertama, dapat dengan mengatakan, let me repeat your information to make sure I get it right. Yang berarti, izinkan saya mengulangi informasi Anda untuk memastikan saya melakukannya dengan benar. Yang selanjutnya, dapat dengan mengatakan, how do you spell your last name? Atau, can you please spell that for me? Yang mana keduanya sama-sama digunakan untuk meminta penelpon mengeja sesuatu seperti nama panggilan. Yang ketujuh, mengakhiri pembicaraan. Dalam mengakhiri pembicaraan telepon, kita tetap harus bersikap santun dengan mengucapkan terima kasih dan mengakhiri dengan salam penutup. Seperti, thanks for calling Jaya Corporation, good morning. Yang berarti, terima kasih telah menelpon PT Jaya, selamat pagi. Lalu juga bisa dengan kalimat, it's been great talking with you, thank you, good afternoon. Yang memiliki arti, senang berbicara dengan Anda. Terima kasih, selamat siang. Lalu, terdapat langkah-langkah untuk menelpon dalam bahasa Inggris. Yang pertama, yang harus dilakukan saat menelpon ialah memperkenalkan diri, yaitu ketika kita
menelpon tanpa berhubungan dengan perusahaan atau hanya atas nama pribadi, kita dapat berbicara dengan "Good morning, this is Sony." Dan jika kita menelpon untuk urusan perusahaan, maka kita harus menyebutkan nama perusahaan kita. Seperti contoh, "Good afternoon, this is Sony from Citra Corporation." Langkah selanjutnya, kita dapat langsung meminta untuk disambungkan ke pihak yang kita tuju dengan mengatakan, "May I speak with Mr. Han, please?" Yang berarti, dapatkah saya berbicara dengan Bapak Han? Atau dengan mengatakan, "Please put me to Mr. Han," yang memiliki arti, "Mohon sambungkan saya ke Bapak Han." Lalu, ketika kita ingin meninggalkan pesan, kita dapat mengatakan, "Please tell him that Sony called and asked him to call me back. My number is 021-88-543-660." Atau dengan mengatakan, "Please ask him to call Sony when he gets in. He already has my number." Dan juga dapat meninggalkan pesan sesuai yang ingin kita sampaikan. Lalu, contoh percakapan telepon dalam bahasa Inggris. "Good morning, Jaya Corporation. This is Rini. May I help you?" I'm Sony from Citra Corporation. May I speak with Mr. Han, please? "I'm sorry, Mr. Sony. Mr. Han is in a meeting. Can I take a message?" Please tell him that Sony called and asked him to call me back. My number is 021-88-543-660. So kindly, let me repeat your number to make sure I got it right. Your number is 021-88-543-660. Yes, you were right. "I'm sorry, Mr. Sony. There maybe I can help you get back." No thanks. I will be waiting a call from Mr. Han. "Yes, sir. I will tell Mr. Han to contact you when the meeting ends." Yes, thank you. You're welcome. Thanks for calling Jaya Corporation. Good morning. Good morning. Materi yang terakhir yaitu hambatan hubungan telepon bahasa Inggris. Hambatan pada hubungan telepon bahasa Inggris itu sama seperti hambatan hubungan telepon bahasa Indonesia. Hambatan hubungan telepon dapat terjadi karena faktor kondisi fisik yang ada pada peralatan telepon yang digunakan, seperti suara berisik tidak jelas, suara hilang timbul, suara tiba-tiba mengecil, dan tiba-tiba sambungan terputus, yang mana hal itu dapat terjadi karena adanya kesalahan teknis. Lalu, hambatan hubungan telepon juga dapat terjadi karena faktor pemakai, yaitu dari komunikan maupun komunikator, seperti contoh, berbicara di telepon sambil makan, padahal hal itu tidak sopan dan terkesan tidak menghargai lawan bicara. Lalu, pengucapan tidak jelas ketika bertelepon, berbicara yang terlalu cepat, meninggalkan telepon sambil berbicara dengan orang lain, dan meletakkan gagang telepon terlalu ke atas maupun ke bawah. Nah, itu tadi materi mengenai komunikasi telepon dalam bahasa Inggris. Jika ada pertanyaan, bisa disampaikan di kolom komentar Google Classroom. Dan jangan lupa mengisi presensi, serta kerjakan tugas yang tertera di Google Classroom. Terima kasih.